Akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dengan karunia yang Allah anugerahkan. Terlebih lagi kita mendekati di bulan Ramadan, ya, bulan yang dipenuhi dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai disebutkan oleh para ulama, para sahabat yang menyebutkan Rasulullah ini kalau Ramadan itu menjadi manusia yang paling baik, meningkat, yang tadinya dermawan lebih dermawan lagi, yang tadinya sabar lebih bersabar lagi, dan seterusnya. Makanya kita pun sama, ketika memasuki Ramadan ini, mau memasuki Ramadan, maka kita disuruh persiapan betul untuk memasuki bulan tersebut, ya, dengan berbagai macam kesiapan, terutama adalah tentang ruh kita, ya. Makanya monggo siapkan betul, ya, energi kita untuk menghadapi satu bulan ke depan, ya, supaya apa, pahala Ramadan itu kita ambil semuanya kalau mampu, ya. Jadi diambil, ya, dihabiskan, mampu dihabiskan, ya. Dan itu memang tidak mungkin, ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala menyediakan kebaikan itu banyak sekali. Tapi paling enggak kalau nanti di hadapan Allah kita ini menyesal, maknanya penyesalan itu bukan penyesalan yang kemudian berkepanjangan sebagaimana orang-orang kafir dan orang-orang yang meremehkan tentang pelaksanaan tentang syariat, ya. Karena memang nanti semuanya menyesal, ya. Kenapa kok saya tidak lebih baik lagi, gitu, ya. Sebagaimana saya sampaikan ketika Syabat Sya'ban yang kemudian dinampakkan tentang pahala ketika berjalan ke masjid, ya. Makanya Sya'ban kenapa tidak lebih jauh, ya, karena memang nanti pahala di hadapan Allah itu berlipat ganda, ya. Makanya monggo energi kita ini dalam segi kebaikan itu harus senantiasa kita pupuk, ya. Yang selanjutnya sholawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang terus mencintai beliau, ya, menghormati beliau, ya, senantiasa bersama-sama dengan beliau di dalam ketaatan, ya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ada satu riwayat, ya, disampaikan oleh salah seorang sahabat, ya, yaitu beliau itu pernah menyampaikan, ya, pernah menyampaikan di dalam mimpinya, ya. Ini adalah Abbas bin Abdul Muthalib itu pernah bermimpi, ya, pernah bermimpi yaitu tentang Abu Lahab, ya, tentang Abu Lahab. Yang Abu Lahab ini jelas masuk ke dalam neraka, ya. Tapi yang menjadi mimpi yang ini menjadi pelajaran kepada diri kita, ya, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib itu pernah menyampaikan, yaitu setiap hari Senin, ya, setiap hari Senin itu siksaan terhadap Abu Lahab ini diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi siksaan Abu Lahab kan terus tidak pernah jeda kecuali hari Senin, yang kemudian hari Senin itu diringankan, tidak dihilangkan, diringankan saja oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ternyata kemudian Abu Lahab ini di dalam mimpinya Abbas bin Abdul Muthalib itu menyampaikan bahwa beliau ini pernah membebaskan seorang budak ketika Rasulullah itu lahir. Abu Lahab itu kan masih keluarga, ya, mendengar saking cintanya, saking bahagianya, ya, atas kelahiran jabang bayi yang dikasih nama Muhammad ini, ya, karena ini masih keponakannya, maka kemudian beliau ini membebaskan budak pada hari Senin, ya. Maka Allah itu meringankan. Maknanya apa, akhwati fillah? Inilah wujudnya, wujud kasih sayang kita. Itu aja orang kafir yang kasih sayang kemudian memberikan kehormatan kepada Rasul saja diringankan, gitu, ya. Apalagi kita seorang mukmin, ya. Makanya tujuan kita di dalam menjalankan itu salah satunya adalah ittiba terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Makanya nanti antum itu, ya, sebetulnya kita itu makan kurma, ya, dan tidak mungkin, ya, efeknya itu tidak langsung, gitu, ya. Mungkin jenengan, wah, ini kok saya asam lambung, yo, langsung buka dengan kurma yang masih asam lambung. Bukan seperti itu. Ini adalah dalam rangka kita ini ittiba kepada Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah itu kalau pertama kali dia itu makan tamar,
Ya, maka kita pun sama. Antara efek antara nanti itu bukan urusan kita. Ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan lain sebagainya. Nanti ya, kita menjalankan tarawih ya, jalankan tarawih. Walaupun mungkin kita ini karena kebiasaan bangun malam itu kok rasanya kurang, saya itu kurang, kalau sholatnya tarawih itu kok untuk khusyuk itu kurang ya, kurang enak ya dibandingkan dengan qiyamul lail. Tapi itulah tuntunan dari Rasulullah. Bahkan para ulama menyampaikan bahwa sholatnya seorang yang kemudian bersama-sama ya ketika tarawih itu lebih tinggi daripada sholat sendirian nanti ketika kemudian bangun malam di bulan Ramadan, khusus di Ramadan ya, khusus di Ramadan. Makanya kita dalam rangka mencintai Rasulullah Muhammad SAW ya. Makanya akhwati fillah ya, terus senantiasa kita meningkatkan ya apa yang kita jalankan ya, keluarga kita, antum semuanya nanti mendidik anak itu juga dalam rangka bagaimana kemudian mengambil sisi kehidupan Rasulullah Muhammad SAW. Saya harus seperti ini, saya harus seperti ini. Itu adalah dalam rangka kita mengambil sisi kehidupan Rasul. Bukan hanya dari teori, ya, teori pendidikan, teori barat, bukan sama sekali. Ya, kita tidak mau diatur dengan teori barat. Kalau ada kemiripan antara kehidupan Rasul dengan teori barat, itu hanya kemiripan. Tapi yang kita ambil adalah kecintaan kita kepada Rasul. Ya, ini ya. Jadi seperti itu di dalam semua sisi. Makanya kita hanya mau diatur dengan bagaimana kemudian apa yang sudah dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita ingatkan kembali, Hasan Al-Basri pernah menyampaikan ya ketika berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Beliau menyampaikan apa sih maknanya hasanah ya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu ya. Ini ya, makna hasanah itu Hasan Al-Basri menyampaikan itu adalah al-ilmu. Hasanah itu al-ilmu. Jadi kalau orang itu kemudian terbimbing dengan ilmu, maka insya Allah hidupnya akan hasanah. Tidak cuma di dunia ini, sampai hatal akhirah ya. Makanya terus antum itu harus senang ya dengan ilmu ya, karena hasanah itu ya hanya ada di dalam ilmu. Tanpa ilmu sulit sekali kita akan mendapatkan nilai hasanah.